Hai, sesuai dengan janji aku, ini adalah pesan semesta eh di minggu terakhir April ya. Di sini udah ada 4 tumpuk kartu. Nomornya dari sini ya, 1, 2, 3, 4. Kamu pilih satu aja biar fokus, jadi jangan pilih dua atau lebih dari itu, pilih satu aja. Dan ingat ya, ini kita membacakan dalam suasana yang di tengah-tengah perubahan besar-besaran dengan energi yang sangat fluktuatif. Jadi aku harap meskipun mungkin nanti pesannya ringan dan mungkin sederhana, tapi tolong dimasukkan ke dalam hati dengan sungguh-sungguh. Aku juga nggak tahu kenapa aku harus nyampein ini, cuman aku ngerasa di saat seperti ini jangan menganggap sesuatu remeh gitu. Kalau memang kamu berniat mencari sebuah jawaban atau berniat untuk membantu dirimu sendiri melalui video ini, hargailah dirimu yang sudah nonton ini dan jangan dianggap remeh. Dan abis itu take action. Lakukan apa yang memang disarankan yang kamu dapat dari video ini. Karena percuma aja kamu misalnya buang-buang kuota cuma nonton sebagai hiburan. Dan teman-teman yang sudah lama nonton aku juga pasti tahu aku tidak pernah memberikan sesuatu yang sifatnya dalam tanda kutip ringan atau for fun, karena apa yang aku sampaikan itu sebenarnya lebih dalam daripada apa yang bisa didengar dan dampaknya juga lebih besar. Jadi ya ini walaupun kelihatannya kayak entertainment video gitu ya, video seneng-seneng yang lucu-lucuan, sesungguhnya sifatnya tidak seperti itu. Dan percaya nggak percaya, buat teman-teman yang hanya cari fun, itu tidak akan tahan lama untuk nonton di channel aku. Nah, ini tempat belajar, benar-benar belajar serius. Oke, aku mulai bacain untuk kartu yang nomor 1. Ini aku pakainya 4 deck ya, jadi kalau misalnya aku agak lama untuk merangkai kata-kata karena kartunya ada 4 di sini, harap maklum dan latihan bersabar juga. Oke, kamu dapat kartu celebration, lalu datang dengan kartu independence atau kemandirian, kemudian datang lagi dengan kartu simplify your life, menyederhanakan hidup, dan terakhir ada kartu regeneration atau healing ya. Kalau dilihat dari satu-satu, ini adalah kartu yang sangat positif. Di sini memang mungkin kamu ngerasanya tidak sepositif yang kartu-kartu ini kasih lihat ya, karena kita biasanya kalau sedang terjebak dalam suatu kondisi yang unfavorable atau tidak sesuai dengan harapan kita, kita merasa kita tidak beruntung. Cuman di sini jadi intinya keadaanmu ya, ini kan sebenarnya garis besar ya, keadaanmu sekarang sebenarnya adalah keadaan yang paling baik untuk dirimu dan kamu sebenarnya harus bersyukur, harus merasa senang, celebrate it, rayakan ini ya. Jadi mungkin kamu sekarang ada di dalam situasi di mana tidak banyak orang ada di sekelilingmu, padahal kamu merasa kamu butuh mereka. Mungkin kamu merasa ini jadinya gini ya, ketika banyak hal atau banyak orang ditiadakan dari hidup kita, wajarnya kita akan merasa kehilangan. Padahal ditiadakan karena kamu tidak butuh orang sebanyak itu dalam hidupmu, atau kamu tidak butuh hal-hal tersebut atau pekerjaan tersebut atau value nilai-nilai tersebut dalam hidup kamu. Kenapa? Soalnya selama ini ketika hal-hal tersebut memenuhi diri kamu, yang ada kamu ribet sendiri dan itu memberatkan hidup kamu. Jadi bisa dibilang hidup kamu itu sebenarnya sederhana, tapi terlalu penuh dengan urusan orang lain, terlalu penuh dengan
masukan dari orang lain, terlalu penuh dengan ide-ide yang sebenarnya it's not you. Kamu yang sesungguhnya itu sangat simple, kayak bunga daisy ini, lihat, putih, ringan, dan menyenangkan gitu ya. Jadi kalau selama ini kamu merasa hidup kamu penuh dengan prahara, penuh dengan masalah yang gak kelar-kelar, sesungguhnya itu bukan kamu. Sesungguhnya itu adalah energi-energi orang lain yang kamu ambil karena kamu merasa kasihan, karena kamu merasa tidak enakan, dan merasa bertanggung jawab atas mereka. Sehingga yang terjadi adalah kamu sendiri yang ribet. Hidup terasa berat, kemudian masalah selalu ada, terus kamu jadi moody, kamu jadi sakit-sakitan, kamu jadi lemas, karena pikirannya selalu penuh dengan hal-hal yang semestinya tidak kamu pikirkan. Jadi sekarang nih, ibarat kata itu sudah mulai dikurang-kurangin oleh Tuhan, sudah mulai dikasih space lah, diri kamu tuh dikasih ruang untuk bernafas ya. Jadi kesendirian di sini jangan disikapi sebagai sesuatu yang menyedihkan atau menjadikan kamu kesepian, karena sesungguhnya ini adalah yang paling sehat buat kamu, dan ini bisa membantu kamu pulih dari apapun yang selama ini memberatkan hidup kamu dan membuat kamu mandiri ya. Jadi selama ini ada juga mungkin kamu merasa harus bertanggung jawab atas banyak hal, tapi sebenarnya itu adalah pelarian terhadap diri kamu, pelarian kamu dari diri kamu sendiri. Jadi sering loh, aku sendiri mungkin pernah mengalami masa itu ya, dimana sibuk banget sama orang lain, sibuk banget bekerja, sibuk banget membantu sesama, tapi melupakan diriku sendiri gitu loh. Melupakan kesejahteraanku sendiri, melupakan masalahku sendiri. Jadi kalau misalnya punya temen yang kira-kira mereka sepertinya workaholic, terus sering banget gitu ya ngebantuin orang di luar sana, coba kamu lihat apakah keluarganya bahagia, bagaimana hidup dia di dalam rumahnya. Kalau keluarganya ternyata berantakan, dan kalau ternyata rumahnya tidak terurus, keluarganya nggak terurus, itu sudah pasti kesibukan di luar sana hanyalah pelarian dia. Ya, kita tidak bicara ini dengan maksud ngejudge atau menghakimi ya, tapi ini sebagai gambaran untuk supaya kita berhati-hati dan mengkoreksi diri, apakah ketika kita merasa terlalu sibuk itu, kesibukan itu adalah pelarian atau memang kita sesungguhnya harus sesibuk itu. Ya, jadi kesibukan itu sebenarnya kebanyakan tidak produktif. Yang aku lihat makin kesini adalah orang yang terlalu sibuk sebenarnya hanyalah melarikan diri dari ada deh gitu, apapun itu ya masalahnya, dia melarikan diri mengerjakan sesuatu yang kalau dilihat dari kulit luarnya iya memang bermanfaat untuk orang banyak dan bermanfaat untuk orang lain, tapi sesungguhnya itu adalah pelarian. Ya, jadi intinya kamu di sini kayaknya sih nggak bisa lari kemana-mana ya. Jadi kayaknya di sini kamu memang sudah ada dalam situasi seperti ini, yang kamu harus lakukan hanyalah mensyukurinya, menikmatinya, dan jangan lagi misalnya sudah difilter nih sama Tuhan nih, sudah disaring-saringin nih orang-orang atau apapun yang merugikan, jangan kamu masukin lagi dengan hal-hal yang merugikan gitu. Jadi ada void, ada kekosongan di dalam hidup ini, jangan kamu isi dengan hal yang sama toksiknya dengan yang dulu. Kalau bisa malah jangan diisi sama sekali. Jadi biarkan kosong sehingga kamu punya ruang yang besar untuk menjadi dirimu sendiri, dan bangunlah karakter yang lebih resilient, lebih tahan banting. Ya, jadilah jiwa yang merdeka seperti ini, yang mandiri, yang tidak butuh siapa-siapa, yang bisa bangkit dan bermanfaat pertama untuk dirinya sendiri, kemudian untuk keluarganya, sehingga nanti otomatis lingkungannya pun merasa terbantu oleh jiwa yang seperti ini. Kurang lebih seperti ini untuk yang nomor 1. Terus aku lupa gitu dong urutannya, dari sini kemana. Aku kesini aja ya. Jadi
kalau kamu tadi pilih nomor, terus posisinya di sini nomor 2, ya pokoknya kamu pilih kartu yang memang kamu tuju aja, nggak peduli nomornya berapa. Oke, jadi karena aku juga lupa, aku nggak akan bikin timestamp. Cari aja. Ini yang kedua buat aku. Posisinya yang di sini ya. Wow, keren banget ini kartunya. Oke, agak sama dengan yang tadi. Ini ada Archangel Michael yang tugasnya menghalau semua hal-hal yang sifatnya sangat-sangat merugikan, memutus hal-hal yang toksik, menghapus besar-besaran hal-hal yang bisa mengalihkan kamu dari takdir kamu. Nah, dia panglima besar di antara malaikat-malaikat yang disebut sebagai archangel. Dia yang paling besar kalau di cerita-cerita biblical atau Injil, dia adalah yang melawan iblis. Jadi kalau aku bicara tentang toksik dan dia muncul, berarti toxicity-nya, tingkat keparahan hal yang disebut toksik itu sudah sangat tinggi, dan sampai ke suatu titik malah bisa menimbulkan sesuatu seperti dark magic ya. Ketika ada dark magic, dia juga bisa muncul untuk menghapus itu. Tapi di sini aku nggak mau bahas itu ya, karena sisanya kartunya sih bagus-bagus, jadi nggak ada yang namanya dark magic di sini. Yang pasti ini mungkin ada sesuatu yang toksik yang sudah sangat lama bercokol di hidup kamu dan itu udah harus pergi. Lalu ada challenges. Jadi challenges ini memang seperti judulnya ya. Challenge kalau dalam bahasa Inggris itu artinya tantangan, tapi sifatnya lebih seperti kesulitan yang besar. Cuman balik lagi, dia adalah challenge, sebuah tantangan. Tantangan itu akan datang ke dalam hidup ketika kita siap untuk berkembang, bertumbuh lebih besar lagi, lebih kuat lagi, lebih cerdas lagi, dan lebih matang. Dan karena sifatnya sulit, pasti yang ngalamin juga rasanya kayak mau mati juga sih. Cuman ya, the good side of this, ketika kamu bisa melewati ini, kamu sudah pasti naik kelas. Jadi ada tantangan di situ, ada patience, kesabaran. Your prayers have been heard and they are being answered. Doa kamu sudah didengar dan sedang dijawab. Oke, di sini ada kartu clean it up, bersih-bersih, cuman dia terbalik. Oke. Ya, kalau kebalik berarti belum bersih-bersih. Di sini aku cuma mau bilang, ini mirip sama situasi kartu yang tadi barusan ya. Cuman kartu yang tadi itu ibaratnya dia sudah ada di fase itu, fasenya sudah selesai, dia hanya harus terima kenyataan bahwa dia sedang ada di fase pemulihan dari yang pembersihan. Nah, ini kamu sedang di masa pembersihan, pembersihan besar-besaran. Rasanya sulit luar biasa, rasanya menyakitkan mungkin, dan akan panjang kalau kamu tidak rela. Proses ini nggak akan kelar-kelar kalau kamu nggak rela. Sama kayak COVID-19 ini, nggak akan bersih-bersih kalau masyarakatnya nggak mau tinggal di rumah. Pemerintah udah suruh tinggal di dalam rumah, tapi masih ada aja yang keluar, alasannya malah lebih gila lagi, sepele, karena bosan di rumah. Itu kan sakit jiwa ya. Maksud aku, manusia egois macam apa yang bisa keliaran hanya karena bosan di rumah, sementara misalnya dia bawa virus ya. Jadi ini sama aja, kalau kamu tidak mau bersabar sedikit, tidak mau membiarkan semesta melakukan pekerjaannya, membereskan hidupmu, ini nggak akan beres-beres. Namanya juga orang beres-beres. Orang beres-beres tuh nggak ada yang enak. Ada barang yang dibuang, ada hal-hal yang mesti dipindahin letaknya,
disapu, dipel, dielap, itu kan proses yang nggak enak ya. Kamu bayangin misalnya kamu jadi kaca gitu, dielap-elap segala macam. Itu mungkin kita ngeliatnya sih enak aja gitu yang ngelap kaca. Cuman kalau badan kamu dilap-lap dengan kasar segala macam, ya pokoknya intinya proses beberes tidak pernah enak. Satu lagi analogi yang aku sering pakai, ini adalah kayak proses menguras kolam ikan. Menguras kolam, anggaplah kamu adalah kolam yang sudah butek banget, udah lumutan gitu ya. Pokoknya kamu tuh nggak sadar bahwa kamu tuh udah jelek banget gitu dalamnya ya. Jadi yang dilakukan oleh Tuhan adalah mengeluarkan dulu semua hal yang ada di dalam kolam itu. Kemudian kolam itu dibersihkan, di-scrub ya, digosok dengan spons yang kasar sehingga kinclong. Habis itu dipakein sabun, digosok lagi, dikasih air. Itu apa nggak mabok ya? Kemudian ikan-ikannya dikeluarin, semuanya dibersihkan. Jadi inilah yang sedang terjadi sebenarnya. Rasanya menyakitkan, rasanya nggak enak. Tapi hey, lihat, ada dia. Ini udah utusan Tuhan yang paling gede gitu ibaratnya. Jadi jangan kamu lawan. Kalau kamu lawan, kamu sendiri yang akan sakit. Jadi kalau teman-teman mendalami dunia malaikat, yang aku bilang tadi, archangel. Archangel itu sifatnya selalu on duty, dan duty-nya, tugasnya tidak pernah kecil, tapi besar-besar. Dan dia tidak mengenal belas kasih. Jadi bukan malaikat yang akan melukin kamu, mengelus-ngelus punggung kamu dan bilang, hey, it's gonna be okay. Bukan. Dia tugasnya membasmi. Jadi kalau kamu melawan dia, yang ada ntar kamu mampu sendiri. Biarkan dia bekerja. Biarkan alam ini bekerja, mengeluarkan sampah-sampah yang selama ini sebenarnya ada di hidup kamu dan kamu sudah tidak sadar itu tuh sampah sebenarnya. Yang kamu peluk-pelukin itu sampah, yang kamu timbun itu sampah. Kalau kamu terus-menerus menimbun hal-hal itu, kamu bisa melenceng dari takdirmu sendiri, dan Tuhan tidak akan membiarkan itu. Melenceng dari takdir artinya tidak memenuhi misi hidup. Kalau tidak memenuhi misi hidup, buat apa hidup? Kayak kalau film Korea tuh yang judulnya Goblin, kalau udah nonton, itu yang cewek kalau dia tidak memenuhi misi hidupnya akhirnya apa? Dia dimatikan. Akan selalu ada kejadian-kejadian yang membuat dia harus mati karena dia tidak mau memenuhi misi hidup. Ya, jadi please sabar sedikit. Ini kamu sedang didewasakan habis-habisan. Setelah ini berakhir, kamu akan menjadi sosok yang sangat kuat, sangat dewasa, dan lebih bijaksana. Jadi ikhlaslah menjalani ini, apalagi dengan bumi yang sekarang seperti ini, kamu butuh melewati ini. Oke, ini udah. Lalu yang selanjutnya, yang ini. Oke, kamu dapat infinite possibilities, artinya ada kesempatan di luar sana tuh tidak terbatas. Ada courage, keberanian, artinya jangan menyerah, jangan khawatir, ikutin aja kata hati, semua akan baik-baik saja. Ada balance, work, rest, and play, dan ada warna kuning di sini berarti ada abundance, ada keberlimpahan, tapi kamu harus stabil, harus seimbang. Jangan kebanyakan kerja. Ini kartunya kebanyakan tentang pekerjaan kalau aku lihat, dan memang lagi banyak rezeki. Cuman ya itu, jangan sampai keasikan kerja kamu jadinya nggak istirahat. Lalu yang terakhir ada like up, ada bantuan ya. So buat kamu yang pilih kartu ketiga, urutan ketiga dari yang aku bacain, jangan takut. Mungkin sekarang kamu menghadapi tanggung jawab atau project yang nggak biasa ya, nggak seperti biasanya, karena mungkin biasanya kamu hanya mengerjakan sesuatu yang kamu sudah familiar, ini sesuatu yang baru,
Cuman alam semesta, Tuhan itu mempercayakan kamu akan hal ini, itu berarti kamu punya kemampuannya. Kamu hanya harus mengikuti kata hati kamu, dan jangan lupa selalu jaga keseimbangan antara pekerjaan, tidur, senang-senang, dan spend time dengan keluarga. Dan jangan takut kamu nggak bisa menjalankan ini karena ada bantuan, dan aku melihat bantuan ini bukan dari orang, tapi dari alam semesta. Kamu akan selalu punya tenaga untuk mengerjakan hal ini, asal yaitu tadi, harus balance. Artinya, dalam waktu 24 jam, jangan terus-terusan memikirkan atau mengerjakan hal ini, tapi kamu tetap harus olahraga, tetap harus berdoa, karena dua hal ini adalah tangki, ini adalah sumber energi kamu. Mau terserah olahraganya apa aja terserah, mau cuma stretching, atau kamu mau lari, kan lagi suasana kayak gini, kita nggak bisa banyak keluar, atau kamu mau jalan kaki boleh. Dan yang kedua adalah prayer ya, ibadah, mau sholat, mau rosarioan, atau kamu mau meditasi juga boleh. Pokoknya ini kedua ini adalah jeda dari pekerjaan, dan saat berjeda itu kamu ngambil napas gitu ya, itu adalah sumber oksigen yang paling enak adalah ketika kamu mundur dari kesibukan dan mengerjakan hal lain yang sifatnya lebih relaxing, baru nanti balik lagi. Jadi dalam waktu 24 jam itu lakukan dua hal tadi ini, olahraga dan berdoa ini beberapa kali sebagai penyeimbangnya. Jangan lupa minum air putih, makan juga diatur, dan tidurnya juga jangan malam-malam. Itu nanti akan seimbang. Dan ya, ini bersyukur banget ya di saat seperti ini kamu masih bisa kayak gini, sementara banyak orang yang mungkin kehilangan pekerjaannya. Cuman Tuhan pasti punya maksud kenapa kamu dapat kesempatan yang baik seperti ini, masih bisa bekerja, malah masih makin banyak uang yang kamu hasilkan, atau makin banyak berbuah gitu ya, usaha kamu gitu. Jadi ya terusin aja, justru syukuri kenapa jadi banyak ketika orang-orang sedang kehilangan pekerjaan, kamu malah banyak banget pekerjaannya. Enjoy it, pasti ada maksudnya. Dan ini ada dua warna kuning, ini memang warna keberanian, warna kemakmuran, dan jangan lupa berbagi kepada orang lain. Ini udah ya. Dan yang terakhir, kamu dapat kartu blossoming, mekar ya, kayak bunga, ketenangan, calmness, ketenangan pikiran. Lalu ada chakra healing, pembersihan chakra. Di sini bunganya lotus. Lotus itu adanya di chakra mahkota. By clearing your chakras, you open yourself to profound wisdom. Kalau cakra-cakra tubuh kita bersih, kita mudah mendapat pesan dari semesta, mudah mendapat kebijaksanaan dari luar maupun dari dalam diri kita, dan ada between worlds-nya kebalik. Kalau dia begini, berarti kamu memang memanfaatkan atau memang memakai kemampuan kamu yang sifatnya metafisika. Ini ada dua dunia di sini. Jadi kamu bisa berkomunikasi mungkin dengan spirits, kamu bisa berkomunikasi lewat kartu-kartu tarot, oracle, Lenormand. Pokoknya kamu tuh juga sebenarnya orang yang bisa mengambil pesan semesta. Nah, cuman ini kan kartunya tadi, lihat deh, ada cumannya nih. Dia kebalik nih, dia udah pasti tidak clear atau malah tidak mau mengambil pesan semesta. Dan ini ada blossom. Jadi sebenarnya pesan ini tuh ada di mana-mana, teman-teman. Semesta tuh kasih sinyal tuh di mana-mana. Cuman yang kita harus lakukan adalah menenangkan pikiran dan membersihkan cakra, supaya kita menjadi media yang bersih, menjadi medium yang bersih, dan menerima pesan yang paling murni dari Tuhan, bukan pesan dari siapa-siapa, bukan pesan dari makhluk-makhluk lain yang vibrasinya rendah.
kamu yang pilih kartu terakhir ini disarankan untuk menenangkan pikiran. Karena kayaknya kamu tuh ada yang pengen kamu tanyain sebenarnya ke Tuhan. Ada yang pengen kamu lempar ke dalam kamu ingin melempar pertanyaan kepada alam semesta, dan mungkin pertanyaan itu untuk kebaikan umat manusia. Cuman kamu nggak bisa dapat jawabannya dengan mudah. Pertama, karena mungkin kamu kebanyakan mikir, kebanyakan takut, atau kebanyakan panik. Karena orang-orang yang suka channeling atau orang-orang yang memakai dirinya sebagai medium gitu ya, itu harus, pikirannya tuh harus bersih. Kalaupun dia punya ego, itu harus dikesampingkan dulu untuk sementara. Ya di sini makanya perlu ketenangan. Kamu bisa meditate, bisa meditasi, bisa zikir, atau apapun yang bisa bikin kamu nggak terlalu banyak berlogika ya, nggak terlalu banyak main chatternya, pikirannya tuh nggak banyak suara-suara gitu. Dan yang kedua, cakra clearing ini penting banget buat seorang channeler, karena kalau jalur cakranya tidak bersih, maka informasi yang dia dapat dari cakra mahkotanya, ya, kita mendapat pesan semesta itu dari cakra mahkota. Kalau nggak bersih, maka message yang nyampe juga mixed up, campur. Kadang campur dengan pelajaran hidup kita, kadang tercampur dengan ego kita, atau malah lebih buruk lagi, ditunggangi oleh pesan-pesan dari makhluk-makhluk astral yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi hati-hati ketika bertanya sesuatu ke semesta, dan dengarkan pesannya. Ketika pesannya tidak membawa kedamaian, itu biasanya bukan pesan divine, itu bukan divine message yang datangnya dari ilahi langsung. Jadi pesan yang tidak membawa kedamaian itu apa sih? Misalnya dia ngasih tahu kamu, oh besok akan kiamat gitu ya, atau akan ada bencana besar. Itu sudah pasti tidak datang dari makhluk-makhluk Tuhan yang vibrasinya tinggi. Tapi kalau dia datang dari keilahian, meskipun itu suatu peringatan terhadap bencana, dia tidak akan menimbulkan rasa was-was, dan sifatnya lebih seperti anjuran. Artinya kamu punya free will, kamu jalanin boleh, kalau tidak pun juga boleh, gitu ya. Jadi tidak mengekang. Misalnya gini, uh, kalau aku misalnya lagi dapetin pesan seperti yang sifatnya peringatan, aku biasanya cuman gini deh. Ketika yang paling gampang ya, karena ini yang baru kemarin aku alamin, ketika COVID-19 baru masuk ke beritanya di sini. Aku takut kan, sebagai manusia biasa aku takut gitu. Parno. Lalu aku jalan pagi, dan jalan pagi itu, jalan kaki adalah momen dimana aku selalu dapat divine message. Atau mandi. Mandi juga merupakan momen dimana aku dapat divine message. Nah, waktu itu kejadiannya aku lagi jalan kaki. Sambil jalan kaki, aku sambil bertanya dalam hati, gimana nih ya, kok jadi begini situasi gitu kan, jadi begini dunia ini, gue harus gimana? Udah aku jalan-jalan, lalu tahu-tahu aku dapat understanding. Nah, kalau di aku, jawaban itu kadang berupa understanding atau pemahaman, kadang juga berupa gambar di benak aku, atau kadang juga berupa suara, tapi suaranya bukan dari kepala, dari dalam dada. Nah, aku dapat understanding bahwa aku cuman harus hidup biasa aja, makan makanan yang biasa aja, yang simple, dan tidak melakukan hal yang besar-besar. Itu, gitu. Jadi si message ini, si pemberi message ini tidak bilang bahwa oh nanti kamu kalau misalnya berfoya-foya kamu akan kena kecelakaan, enggak. Tapi yang dilakukan adalah malah dia kasih counternya gitu. Artinya dia malah kasih solusi. Makan simple food, ya, simple food, makanan sederhana, itu artinya makanan yang mudah dicerna, dan biasanya makanan sehat itu mudah dicerna. Hidup seperti biasa, artinya tidak
heboh-heboh, nggak kemana-mana yang besar-besar gitu. Dan terakhir yang aku dapat itu ya aku disuruh merunduk, humble, merunduk seperti padi gitu ya. Karena kalau menonjol itu tidak baik. Udah gitu aja. Itu adalah message yang sangat mendamaikan diriku. Ya, jadi teman-teman cari pesan yang seperti itu ketika sedang channeling. Cari pesan yang paling merupakan anjuran yang paling mendamaikan. Kalau teman-teman masih mendapatkan pesan-pesan yang sifatnya serem, horor, berbahaya, mengkhawatirkan, itu sudah pasti bukan dari Yang Maha Kuasa. Satu lagi, aku juga pernah dapat pesan yang sifatnya warning. Dan itu bukan pesan yang datang dengan horor ya. Jadi ya, dia cuma datang dengan gambaran bahwa teman aku ini, nah ini pesan adalah pesan buat teman waktu itu. Teman aku ini kebetulan dia suka membantu banyak orang. Di saat virus ini sedang merebak, dia membuat suatu gerakan donasi besar-besaran untuk membagikan masker dan hand sanitizer. Itu adalah perbuatan yang baik. Tapi pada suatu saat ketika aku habis sholat, aku ngerasa gitu ya, aku melihat gitu wajahnya di benakku, dan aku melihat banyak orang yang dia tolong juga gitu. Dan aku merasa, yang aku tahu itu adalah wajahnya itu berat, sedih, energinya juga sangat turun. Akhirnya dengan berat hati aku telepon temanku dan aku bilang sama dia, kamu boleh marah ya, kamu boleh nggak percaya, tapi menurut aku tolong hentikan apa yang kamu lakukan. Dia tanya, karena apa kak? Aku nggak tahu karena apa. Aku cuman disuruh sama hati aku untuk kamu berhenti dulu melakukan itu. Mungkin kamu energinya bisa habis. Dan akhirnya dia jujur sama aku. Iya kak, sejak aku menggalang dana segala macem, bekas operasi aku sakit, terus dia mulai sakit-sakitan. Nah, gitu. Jadi kita nggak pernah tahu sebenarnya kenapa pesan itu datang, dan untuk mencegah sesuatu yang bagaimana kita tuh nggak tahu. Kita hanya dikasih tahu instruksi, jalanin. Dan aku menjalankan gitu loh. Jadi teman-teman yang dapat kartu terakhir jangan ragu. Kalau kamu tenang, kalau cakramu bersih, oh ya, cara membersihkan cakra adalah kamu bisa meditasi. Again ya, meditasi itu sebenarnya yang paling simple dan paling manjur. Meditasi nafas. Atau kalau kamu mau, kamu bisa yoga. Yoga itu kamu bisa search sendiri, dia sebenarnya bukan olahraga, dia adalah gaya hidup yang memang tujuan utamanya menyelaraskan tubuh dengan alam. Dan cakra-cakra ini yang ada di dalam tubuh manusia itu bisa bersih dengan gerakan yoga. Gitu. Jadi teman-teman yang punya keinginan sharing message dan kamu memang bisa sebenarnya, pastikan message-nya itu uplifting dan pastikan message-nya tidak membawa keburukan atau ketakutan untuk orang-orang. Dan sebelum membagikan, banyak-banyak berdoa dulu, bersihkan niat, bersihkan hati, nah lalu bagikan. Ini masih resonate dengan morning talk aku pagi ini ya. Jadi memang kita saat sekarang ini banyak sekali pesan yang masuk ke teman-teman dan itu memang untuk dibagikan ke orang-orang. Jadi jangan ragu, make sure aja kamu cukup bersih untuk melakukannya. Oke, thank you for watching, semoga bermanfaat. Silakan like dan subscribe kalau belum, dan silakan share pesan ini kepada mungkin teman kamu yang memang juga mengalami situasi yang sama kurang lebih seperti ini. Sampai ketemu lagi besok. Dadah.